Baik, materi yang berikutnya adalah terkait dengan perencanaan studi. Terkait dengan materi perencanaan studi, Rektor UNJ telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta yang dapat diunduh di laman UNJ ACID. Kalian bisa searching Peraturan Akademik UNJ, nanti akan ketemu. Pada konteks perencanaan studi pengambilan SKS, ada beberapa ayat dalam peraturan rektor tersebut, antara lain semester 1 dan 2 untuk mahasiswa sarjana itu beban SKS-nya adalah paket sesuai yang ditetapkan oleh prodi. Jika prodi semester 1 menetapkan 22 SKS, maka 22 SKS diambil semua. Semester 2 21 SKS, 21 SKS diambil semua. Untuk semester 3 dan seterusnya, maka ketentuannya mengacu pada aturan berikutnya, yaitu mahasiswa diperkenankan mengambil maksimal 24 SKS jika IP semester sebelumnya itu adalah 3,5. Mahasiswa diperkenankan mengambil 22 SKS jika IP semester sebelumnya antara 275 sampai dengan 3,5. Mahasiswa boleh mengambil 20 SKS jika IP semester sebelumnya 2,0 sampai dengan 275 dan maksimal mahasiswa hanya diperkenankan mengambil 12 SKS jika IP semester sebelumnya kurang dari 2,0. Jadi hati-hati mahasiswa semester 3 dan seterusnya Anda sudah sangat dipantau. Pada aturan berikutnya ada tentang IPK kurang dari 2,0 dalam 2 semester berturut-turut dan jumlah SKS yang lulus kurang dari 24 maka akan diberikan SP1. Mahasiswa dengan indeks prestasi kurang dari 2,0 dalam 4 semester awal berturut-turut dan jumlah SKS yang lulus kurang dari 48, maka mahasiswa diberikan SP2 alias langsung DU. Mahasiswa boleh menyelesaikan studi jika telah menyelesaikan 144 SKS dan mengambil seluruh mata kuliah wajib dengan IPK minimal 2,0. Gampang kan? IP 2,0 itu hanya C. Semua nilainya C, rata semua pasti 2,0. Udah bisa lulus. Yang penting masa studinya masih ada. Masa studi itu berapa? Maksimal 14 semester. 14 semester itu berapa? 7 tahun. Anda tua di kampus nggak apa-apa. Yang penting lulus kan gitu bisa. Tantangan abad 21 gitu. Abad 21 itu ada banyak tantangannya. Pertama terkait dengan megatrend dunia di tahun 2024. Dan di sisi lain ada tantangan tentang Sustainable Development Goals. Ini adalah hal-hal yang nanti akan hadapi ketika kalian menyelesaikan studi di Universitas Negeri Jakarta, khususnya di program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Tantangan yang pertama yang pasti sekarang ini kita itu sedang berada pada era industri 4.0 dan society 5.0, yang mana pada era ini adalah era disrupsi teknologi, suatu era yang tidak jelas, gitu ya, pekerjaan yang tadinya aja menjadi nggak ada, gitu, yang tadinya nggak ada menjadi ada, gitu. Banyak hal tadinya teknologinya tidak ada, sekarang muncul teknologi-teknologi baru dan itu sangat cepat berkembangnya, gitu. Peran manusia akan digantikan oleh mesin, robot, artificial intelligence, tenaga kerja banyak, tetapi pekerjaan sedikit, gitu, karena akan lebih banyak digantikan oleh mesin. Maka orang harus siap-siap itu. Orang yang siap dengan perubahan global, maka dia yang akan survive. Jadi ya persiapkan diri kalian untuk menghadapi era ini. Di era society 5.0 ada era namanya cyberspace, di mana
big data itu akan sangat berperan. Jadi apa yang kita lakukan di internet itu akan bisa di-capture oleh orang melalui big data tadi. Di sisi lain ada era disruption teknologi era yang tidak jelas begitu ya. Dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang hilang, namun tetap akan ada tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Bidang-bidang yang tidak akan hilang ya, salah satunya adalah bidang transportasi gitu. Orang mau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, mau tidak mau tetap harus menggunakan moda transportasi. Dia tidak mungkin bisa ngilang terus nyampe di lokasi yang lain gitu. Pekerjaan sektor-sektor kesehatan itu juga tidak akan hilang. Sektor kesehatan itu orang tidak akan mungkin, walaupun dengan adanya teknologi yang baru sekalipun, dengan internet orang nggak akan sembuh sendiri, gitu. Tetap harus diobati. Bahkan kecenderungan permintaan tenaga kerjanya akan meningkat. Nah, selanjutnya ada tantangan tentang SDM pembangunan Indonesia. Saat ini pengangguran sarjana itu sudah 5,67%, data BPS Agustus 2019. Total angkatan kerja ada 133,56 juta orang. Bayangkan saja, akan banyak pengangguran terbuka. Kalau kalian orangnya tidak kompetitif gitu ya, tidak punya jiwa kompetitif, tidak punya kemampuan untuk berkompetisi, ya Anda lulus hanya cuma pegang ijazah, tapi Anda tidak bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lulusan-lulusan lain. Ada arahan Presiden 2019-2024 untuk menciptakan SDM unggul. Itu adalah yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi. Terus meningkatkan investasi dan inovasi, menciptakan lapangan kerja. Ini berarti kalian nanti di sini, pemberdayaan teknologi itu juga bidang kalian. Maka dengan adanya hal tersebut yang tadi saya sampaikan sebelumnya, Kemendikbud dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka. Tujuannya apa? Jadi yang pertama adalah kebijakan Kemendikbud adalah penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif dan kompetitif di perguruan tinggi. Pertama ada merdeka dalam belajar, yang kedua pengembangan kepemimpinan, pendampingan dosen, general education, entrepreneurial mindset, dan pembelajar sepanjang hayat. Kebijakan Kemendikbud yang kedua adalah peningkatan kapasitas entrepreneurship. Jadi dengan adanya era yang nggak jelas tadi, gitu, maka peluang untuk menjadi seorang entrepreneur itu tinggi. Yang mana pastinya kebijakan peningkatan kapasitas entrepreneurship ini akan berkontribusi pada pembangunan daya saing bangsa. Kebijakan Kemendikbud yang kedua adalah pentingnya perolehan sertifikat selain ijazah. Maka Anda nanti kalau sudah lulus, itu jangan hanya bermodalkan ijazah, tetapi milikilah sertifikat, yang mana sertifikat ini bukan sertifikat sekedar sertifikat ikut seminar, bukan itu, tapi sertifikat kompetensi. Pernah ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, yang mana pelatihan itu ada uji kompetensinya, nah itu jauh lebih bagus. Punya pengalaman-pengalaman real di lapangan, itu akan lebih bermanfaat ketika Anda nanti mencari pekerjaan. Terus selanjutnya kebijakan yang berikutnya adalah general education, literasi manusia. Yang mana mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dengan tanggung jawab sosial yang kuat, SDM berkualitas, maka Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kenapa seperti itu? Latar belakangnya tadi. Karena kalian ngambil jurusan
atau program studi sistem dan teknologi informasi, belum tentu kalian nanti akan bekerja di industri itu. Maka Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kuncinya adalah merdeka dalam belajar. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi kalian boleh ngambil program tersebut 3 semester di luar program studi, tapi bisa juga kalian nggak ngambil. Jadi kalian benar-benar diberi kebebasan. Yang memang mau ngambil silakan, yang tidak ngambil juga nggak apa-apa. Tetapi program studi atau universitas itu wajib menyiapkan kurikulum tersebut. Terus ini ada kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus. Ada 8 yang ditetapkan oleh kementerian. Pertama, magang praktek industri, berarti di perusahaan di luar kampus. Proyek desa seperti KKN, maka di desa-desa, di kampung-kampung. Terus mengajar di sekolah, itu bisa sebagai asisten mengajar di sekolah. Pertukaran mahasiswa, nah ini juga UNJ sedang gencar-gencarnya meningkatkan jumlah pertukaran mahasiswa. Salah satunya itu tadi, saya kepengen ngambil kuliah di ITB deh gitu. Nah itu mumpung kalian ada kesempatan, kalian bisa ambil itu kuliah di ITB. Itu sebagai bentuk salah satu pertukaran pelajar. Nanti kalian bisa temukan suasana, oh ternyata kalau di ITB itu cara belajarnya kayak gini ya, pantesan mahasiswanya pinter-pinter gitu. Misalkan kayak gitu. Terus kegiatan yang lain ada bisa mengambil penelitian riset mandiri gitu ya. Riset dengan dosen gitu, kalian bisa join, bergabung, membantu penelitian dosen. Anda juga bisa berwirausaha gitu. Anda bisa melakukan proyek independen, Anda bisa melakukan proyek kemanusiaan, misalkan bergabung dengan PMI, UNHCR dan lain-lain. Itu 8 kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa di luar kampus asal. Pertama, magang industri, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian riset, kegiatan kewirausahaan, studi proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Ini detail yang perlu kalian tahu, bisa dibaca sendiri. Dari keseluruhan 8 kegiatan yang dapat dilakukan di luar kampus itu, diketahui oleh rektor, pasti ditunjuk juga dosen pembimbing. Artinya kalian melakukan kegiatan di luar kampus itu semua atas sepengetahuan Universitas Negeri Jakarta. Kalian tidak bisa, saya ngambil ini, terus Pak saya kemarin sudah ngambil, belum diakui. Nah kalau belum ada persetujuan maka itu tidak bisa diakui SKS. Maka Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu simpelnya seperti apa sih gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 SKS. Yang totalnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa setara 60 SKS 3 semester. Maka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan link and match dengan industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten, kota, negara, provinsi, dan dunia. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Terkait dengan kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Rektor UNJ sudah mengeluarkan keputusan Rektor nomor 638 UN 39 TM 0000 2020 tentang pedoman implementasi Merdeka Belajar di UNJ. Jadi pedoman ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Ada 8 kegiatan
yang ditetapkan oleh Kemendikbud bisa dilaksanakan di luar kampus, semuanya diatur secara teknis melalui pedoman implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta ini. Di akhir, pada bagian kedua, saya akan menutup dengan quote, talenta hebat tidak muncul tiba-tiba, melainkan hanya dapat terbentuk bila dilakukan secara kesisteman, mulai dari menemukannya, mengembangkannya, meretainnya, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, pengusaha, ataupun korporasi, community, dan pemerintah. We should hand in hand. Forum Human Capital Indonesia.